Ketika gue sedang menulis, gue mendengar karakter gue ngomong di kepala gue. Hal yang paling sedih adalah gue install Bumble, terus kayak match sama beberapa orang, terus 4 orang gue suruh beli buku gue. Welcome to podcast Sinopsis, siasat ngobrol inspiratif dan kritis barengan sama gue Eda. Sinopsis itu adalah playlist terbaru dari Gramedia yang bakal ngundang orang inspiratif kayak penulis, influencer, dan tokoh masyarakat yang tentunya bakal ngasih inspirasi dan edukasi. Dan lo bisa yang lagi nonton sekarang, hello, untuk nge-promote YouTube Gramedia ini dengan cara like dan juga komen di bawah. Oke, ikutin terus episode selanjutnya dan jangan lupa untuk follow social medianya Gramedia, yaitu di @gramedia, @gramediapromo, dan @gramediakids. Hari ini gue bakal ngobrol barengan sama penulis buku cerita untuk ayah, Chandra Aditya. What's up, Chandra? Yes! Chill out, baju lo. Yoi. Kita akan ngobrol sekitar 40 menitan barengan sama Chandra Aditya, dan gue akan kenalin dulu ke lo, Gramets, tentang penulis Chandra Aditya, gue bacain ya. Yang biasa dipanggil Kocan oleh teman-temannya adalah seorang penulis dan pembuat film lulusan BINUS Internasional. Film-film pendeknya telah diputar di berbagai festival film nasional maupun internasional. Cerita untuk Ayah adalah karyanya yang paling lama ngendap di kepala sebelum akhirnya Chandra berani untuk ngetik semuanya di laptop. Saat ini Chandra sibuk dengan menjadi orang tua tunggal untuk kucingnya, Raden Riko, dan juga sibuk berdoa supaya segera bisa bikin film panjang. Amin ya Chan. Amin. Selain sibuk menjadi freelance writer untuk media-media online, Chandra juga sibuk meracau di akun Twitternya yang sangat-sangat sampah bernama @KocanDaddyRiko. Ya. Riko, apa kabar hari ini? Riko hari ini agak sedih sih, gue tinggal ke BSD. Chandra, gue pengen tanya, mumpung kita lagi ada di Gramedia BSD nih, gue sebenarnya penasaran banget sebagai penulis. Lo pertama kali main ke Gramedia, inget nggak? Buku pertama yang lo beli pas ke Gramedia itu apa? Gue inget sih harusnya. Dan itu di mana? Coba. Itu di Gramedia Kota Malang. Kota Malang ya. Di dekat alun-alun gitu. Gue kayaknya pergi sama bokap gue deh. Oke. Terus kayaknya gue inget banget gue ngerengek minta dibeliin Sailor Moon kalau nggak salah. Sailor Moon. Ya, yang dulu ada komik Sailor Moon yang edisi berwarna gitu. Terus gue minta dibeliin itu. Terus gue dibeliin. Itu salah satu hal yang memorable karena itu mungkin bokap gue kan dulu waktu gue kecil tinggal di Jakarta, gue kan di Malang. Jadi kayak jarang ketemu lah. Ketemunya kayak setahun sekali pas lebaran. Tapi dia selalu ngasih gue buku. Tapi gak pernah, maksudnya gak pernah pergi bareng beli gitu. Dan itu salah satu momen yang lumayan berkesan sih buat gue. Karena pertama kalinya belanja buku sama dia. Dan beli Sailor Moon. Gue inget banget itu edisi 4 atau 5 gitu. Oke. Karena gue bingung ketika baca kayak, ini ceritanya apa? Tiba-tiba di tengah jalan cerita gitu. Iya gitu. Gue selalu fokus ke itu kan momen pertama kali lo sama bokap lo ke Gramedia di Malang. Iya. Untuk membeli buku. Gue nggak ngerti tujuan gue ikut bokap gue apa, tapi ya pokoknya kita end up masuk Gramedia aja. Dan gue inget itu bulan puasa. Reaksi bokap lo saat memilih buku Sailor Moon tuh apa, Chandra Aditya? Biasa aja sih. Oke. Karena dia tahu gue suka baca semua jenis buku. Jadi kayak dan dia jenis orang tua yang kayak gue mau lo jadi pinter gitu. Gue mau lo gak jadi kayak netizen Indonesia nantinya kalau besar. Karena gak baca berita sampai tuntas kan. Yes. Gitu. Jadi kayak bagus, syarat buat shout bokap. out untuk Bapak Suyono Timbul. Suyono Timbul. Nama lo berarti ada timbulnya gak? Gak ada. Kenapa? Gak tahu. Pernah bokap. Pernah nanya gak ke bokap? Bokap gue pernah mau ngasih nama gue Michael Adams sih. True story tuh. Iya. Alhamdulillah gak jadi sih. Tapi Chan cocok juga jadi Michael Adams sih kayaknya. Enggak sih. Lo harus lihat bentukan gue dulu zaman sekolah. Gue aja pengen bully pasti. Terbully dulu pas di sekolah. Bully banget. Bully banget. Ya. Makanya kayak sekarang mentalnya agak chill out. Chill out. Iya dong. Iya. Gue membaca buku cerita untuk ayah ini. Lo baca beneran? Gue baca beneran. Gue dikirimin sama Bro Riko kan. Dikirimin nih ke rumah gue. Baca ya, nanti mau ngobrol sama Chandra Aditya nih yang nulis cerita untuk ayah gitu. Terus pertama kali gue disuruh begitu, gue yang kayak, duh,
males ya. Asli Chan. Terus akhirnya weekend ini long weekend, gue ada perjalanan dari Bandung ke Jakarta naik mobil, kayaknya bisa sih gue baca. Lo baca dalam mobil? Bisa. Lo bisa baca? Bisa. Oke. Gue avid reader yang gue orang-orang di sekitar gue suka kayak, "Dah lu bisa baca di mobil nggak pusing?" Pusing tahu? Enggak, gue sih enggak. Gue sih enggak ya. Oke. Terus ini adalah should I say buku yang gue baca pertama ya di tahun 2022, Chandra Aditya, dan pas gue baca, lo tau gak sih momen-momen dimana tenggorokan lo tuh sakit nahan sesuatu. Gue baca di sebelah istri gue Twinda, di depan gue ada produser gue namanya Anggi, terus di depan gue ada supir gue namanya Ratmo. Gue yang kayak, masa sih gue baca buku harus nangis di hadapan mereka semua ini gitu loh Chan. Maksudnya salah satu hal yang gue suka dalam membaca buku, dan awal nih gue nggak ngira bakal cerita untuk ayah apaan sih nih gitu. Emang judulnya kurang menjual ya menurut lo? Judulnya menjual justru kayak ini cerita-cerita yang kayak Tuesdays with Morrie, kayak gitu-gitu loh. Yang gue tahu ini kalau gue baca kayaknya harus bisa bikin gue nangis. Kalau enggak gagal judulnya. 2 kali gue mengalami itu Chan. Di buku ini gue tahan tuh, sialan. Bandung Jakarta 200 halaman kan nih. Itu sih reaksi gue saat membaca buku itu. Nah, melanjut ke perbulian tadi, ini sempat ngebahas tentang body shaming, karakternya namanya Elang. Di situ ada pengalaman pribadi yang lo taruh kah? Tapi semua penulis pasti akan sedikit curhat colongan sih di setiap karyanya. Tapi enggak dalam hidup gue tidak banyak hal yang gue masukin ke sini soal pembuli-pembulian itu ya, karena itu nggak penting menurut gue. Lebih banyak yang gue ambil dari hidup gue ya tentang kira-kira apa yang pengen gue lakukan kalau misalnya gue punya kesempatan seperti Elang gitu untuk ketemu sama bokap gue. Lebih kayak itunya sih itu. Dan lo jangan sedih, nggak lo doang yang nangis, gue nulis juga cry. Nah itu yang pengen gue nanya selanjutnya sebenarnya. Pas lo nulis itu ada beberapa momen lo cry? Banyak. Kayak 3-4 kalian gitu gue nangis. Jadi sebenarnya seperti yang lo tadi bacain tadi di bio belakang, gue tuh udah punya ide ceritanya dari berapa tahun lalu. Bokap gue meninggal tahun 2005. Setahun setelah bokap gue meninggal 2016, gue punya ide ini gitu. Tapi gue tidak punya keberanian untuk nulis karena gue masih cemen aja. Karena kayak dealing with your own feelings tuh kan, makanya kita ada di self improvement gitu. Supaya improve. Nah, ini aslinya begini. Nah, terus akhirnya karena pandemi gue nggak ngapa-ngapain dong, nganggur tuh. Iya, tahun lalu gue menemukan diri gue sedang nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya kayak ya udahlah Chen, tulis aja gitu. Emang kenapa sih kalau nangis gitu? Emang ada masalah kalau misalnya you face your own feelings gitu? Akhirnya ya udah gue memutuskan untuk nulis outline, nulis ceritanya, dan akhirnya ternyata ketika gue nulis ya sedih, ya nangis, ya bukan bete sih, tapi ya semua emosi yang selama ini gue hindari akhirnya keluar. Dan ternyata itu justru lebih agak menyenangkan sih ternyata, karena kayak beban gue agak berkurang dikit gitu. Semua perasaan yang tadinya terpendam akhirnya tersalurkan dengan buku ini gitu. Jadi ini adalah buku yang gue buat untuk gue healing sendiri. Asli bro. Gitu sebenarnya. Tapi gue mencoba ya, karena gue mencoba untuk bikin sesuatu yang kayak tidak hanya menghibur tapi juga mudah-mudahan bisa ngasih sesuatu gitu yang kebaca. Ya mudah-mudahan hasilnya sampai sih apa yang mau gue sampaikan gitu. Sampai sih bro. Gue gak yakin sih kalau itu bukan berdasarkan dari personal story lo bisa membuat tenggorokan gue sakit 2 kali. Bandung Jakarta tuh gak mungkin sih. Ada momen dimana gue nulis salah satu chapter gitu di dokter hewan ketika gue lagi nemenin kucing gue berobat gitu. Rico. Iya, terus lagi antri. Karena gue jenis penulis yang kalau misalnya gue lagi nulis banget, gue tuh gak bisa berhenti. Gue orang yang susah memulai, tapi begitu udah mulai gue akan susah berhenti. Dan di tengah-tengah gue lagi semangatnya nulis, kucing gue lagi sakit. Jadi akhirnya harus gue bawa dong ke dokter hewan. Terus gue beli keyboard apa sih yang kayak
pakai Iya. Iya. Bluetooth gitu. Iya, Bluetooth, pakai Bluetooth, terus layarnya pakai handphone, ya udah, dan gue ngetik dan gue cry di hadapan semua orang gitu. Di tempat dokter hewan itu. Iya, di ruang tunggu lebih tepatnya. Damn. Karena kayak gue terlalu into it gitu. Iya. Ya udah. Tapi that's you facing your fears gitu in front of people gitu kan. Sebenarnya gue agak ngumpet-ngumpet sih nangisnya. Dan nangisnya nggak yang kayak drama Korea gitu juga. Cuman kayak ya lumayan cry lah gitu. Iya. Tapi orang kan ngira gue cry gara-gara kucing gue. Jadi kayak ya udah. Oh iya sih. Wah damn. Iya lagi. Chan, thank you loh buat ngasih tau gue cerita itu ya. Karena kalau gue ketemu lo pertama kali, wah kayaknya ini orang gak pernah nangis sih. Ini orang terlalu anjir untuk nangis, ngerti gak sih lo? Iya. Ternyata gue get ya. Ternyata itu ya. Oke. Cerita untuk ayah. Kenapa akhirnya itu kan lo tadi sempat bilang ngendap di laptop lo tuh lama gitu. Iya. Enggak ngendap di laptop sih, di kepala aja. Di kepala. Nah, turning point-nya sampai akhirnya lo yakin ini pengen gue publish. Cita-cita awalnya adalah gue pengen ini jadi film panjang pertama gue. Betul, butuh banyak investor ya. Iya, bikin film. Gue bisa bikin film pendek tanpa duit gitu. Iya. Tapi kalau film panjang kan urusannya beda lagi gitu. Iya. Dan tahun lalu gue mikir bahwa kayak ide ini terlalu bagus untuk ngendap di kepala gue gitu. Dan nerbitin buku adalah salah satu cara untuk gue securing intellectual property gitu. Jadi supaya misalnya kalau ada cerita lain yang terbit atau jadi film atau jadi apapun itu yang mirip dengan cerita ini, gue nggak bete gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah tulis aja gitu. Dan ternyata ketika nulis tidak se-effort yang gue bayangkan gitu. Karena gue nulis cuma sebulan. Cuma sebulan lo nulis? Ya. Tapi itu terjadi karena gue udah ngendap sih ceritanya di kepala gue. Jadi kayak tinggal ngetik aja gitu ibaratnya. Jadi the minute you publish it, lo udah ready tuh ya untuk cerita ini. Tapi yang bete sebenarnya lebih bukan bete sih, lebih kayak ini kan maksudnya dari semua apa yang gue bikin baik film maupun novel gue gitu. Ini tuh yang paling dari dalam hati kan. Yang lainnya kan cuman kayak ngakak aja gitu. Dan ketika gue bikin ini, ketika rilis gue tuh agak kecewa in a way karena teman gue baca cuman kayak 2-3 jam gitu loh. Sementara gue bikinnya lama, ngerti gak lo? Prosesnya lama. Terus teman gue kayak begitu kayak bukunya nyampe kayak Chan gue udah baca bagus gitu. Terus gue yang kayak oke, udah, ya udah. Jadi komennya hanyalah bagus. Enggak, lebih kayak bukan soal komennya sih, lebih kayak ternyata sesuatu yang tadinya gue menurut gue sangat berharga udah bukan punya gue lagi gitu. Ketika udah dirilis kan bukan punya gue gitu. Maksudnya gue udah move on sih. Sekarang ini kan terbit bulan Maret ya. Jadi kayak udah bulan kelima, jadi kayak udah mulai tenang sih. Udah move on gue. Udah move on ya. Udah siap untuk ke buku berikutnya atau menjadikan cerita untuk ayah film? Gue udah nulis buku berikutnya BTW. Oke. Udah jadi, gue udah kirim ke editor sih. Halo Anida, baca ya naskah gue. Syarat buat Anida. Sekarang iya sih, gue paling mau mencoba untuk nulis sesuatu yang lain sih. Mungkin nulis skripnya, gak tau deh. Menarik, cerita untuk ayah. Udah kebayang Elang itu siapa? Luna itu siapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Orang nanya gue tapi gue kayak gue enggak, menurut lo siapa? Karena gue juga bingung. Iya. Cuman kalau ada film yang mendekati itu lo pengen vibe-nya kayak apa? Lo kan gue tahu lo suka nonton film kan. Iya. Drakor, film alien, dari buku ini gue tahu, film series Game of Thrones lo tonton, kayak lo pemakan semua film deh. Kalau film ini ada universe yang mendekati itu apa? Apakah universe-nya let's say Adam Sandler? Kayak lo nonton drama Korea judulnya Move to Heaven gak sih? Belum. Mungkin kayak itu. Iya. Oke. Vibe-nya in a way. Iya. Oke, berarti lebih ke drakor ya. Move to Heaven tuh bukan, ya itu Korea tapi nggak sedrakor cinta-cinta gitu. Move to Heaven ceritanya tentang seorang anak yang on spectrum autistik gitu, dan dia ditinggal mati bapaknya. Terus dia akhirnya diurus oleh pamannya yang selama ini begajulan dan gak jelas gitu. Terus mereka mengurusi bisnis bapaknya yang sudah meninggal, yaitu kayak ngeberesin apartemen orang-orang yang sudah meninggal gitu. Iya.
Bagus kok, tonton ya. Move to Heaven. Baca dong, baca ya Cerita Untuk Ayah. Oh ya, baca buku gue juga maksudnya. Ini menarik karena lo saat ini kita ngobrol, lo adalah seorang yang punya impian atau tujuan hidup untuk membuat film layar lebar pertama lo. Dan lo sendiri backgroundnya adalah belajar film di kampus lo saat itu. Nah, apa yang membuat lo saat itu dari Malang ke Jakarta melanglang buana pengen belajar tentang film, Chandra? Karena apa ya? Yang jelas gue sakit, itu satu. Semua orang yang pengen jadi filmmaker menurut gue ada something wrong with them. Karena kayak sakit ya. Iya, sakit. Kayak lo ngapain gitu. Iya. Tapi karena gue emang suka bercerita sih. Menurut gue ketika gue kecil dan gue sendirian, gue diselamatkan dengan buku-buku yang gue baca. Jadi kayak ketika gue baca buku, gue gak merasa sendirian. Gue punya dunia lain yang gue baca gitu. Dan gue bisa berpindah-pindah sesuka-suka gue, tergantung dengan buku manapun yang gue baca gitu. Jadi itu menurut gue hal yang menyenangkan. Dan gue pengen melakukan itu. Waktu muda gue merasa bahwa menghibur orang lain itu merupakan pekerjaan yang admirable sih. Wow, deep banget gue. Harus dong. Iya, ya itu sih alasannya. Seperti elang ya berarti ya. In a way ya, iya. Makanya gue memilih, maksudnya ini kan buku curhatan, tapi gue nggak mau kayak full on curhatan juga gitu kan. Iya. Dan gue nggak mau pakai profesi, karena di sini elang kan stand up comedian. Iya. Gue nggak mau make profesi gue pribadi yaitu filmmaker, karena gue udah membahas itu di buku sebelumnya kan, di When Everything Feels Like Rom-Coms. Tapi gue butuh satu lagi profesi yang tidak biasa gitu, dan menurut kebanyakan orang itu kayak nggak jelas gitu pekerjaannya gitu. Dan menurut gue stand up comedian adalah it's a perfect profession untuk si elang sih di buku ini gitu. Iya. Dan itu bisa relate ke lo ya. Iya. Yang memilih jalur film. Iya. Karena kebanyakan lo juga pasti ditanya orang kan, kayak lo jadi penyiar radio. Atau gue juga kayak lo kuliah film ngapain gitu. Iya banget. Iya. Karena most people, karena kebanyakan orang kan butuh stability gitu kan. Ya gitulah. Kalau dari background keluarga lo yang mengambil jalur entertainment atau seni? Gak ada, gue doang. Bokap nyokap? Gak ada. Mereka lininya apa? Oh, bokap gue kontraktor sih. Kontraktor? Itu bahasa keren dari tukang batu BTW. Nyokap gue ibu rumah tangga biasa. Kakak gue ibu rumah tangga biasa juga. Adek gue masih kuliah. Jadi tidak ada yang, di keluarga besar gue pun tidak ada yang punya obsesi untuk kayak narsis kayak gue. Hanya lo berarti? Iya. Makanya gue ngerasa aneh di rumah gue. Iya, kayak freak of nature aja gitu tiba-tiba. Kayak, I'm a creep gitu. Aku tidak belong gitu. Aku tidak bilang ya. Iya. Tapi adek gue mungkin kayaknya akan mengikuti gue sih, in terms of kayak berkesenian gitu. Dia bukan berkesenian, makeup artist disebut berkesenian gak sih? Iya dong. Okay. Berkarya itu. Oke. Oh, makeup artist berarti. Di Jakarta juga? Enggak, di Malang. Loh, berarti yang di Jakarta sendiri cuma lo? Iya. Gila. Iya. Lu survive ya Jakarta ya? Makanya gue adopt kucing. Riko. Itu sih salah satu yang bikin heartfelt momennya adalah di buku Cerita Untuk Ayah Chandra Aditya ini, ketika lo ceritain tentang Susanto. Iya kan? Si kucing oranye yang ada di cover buku ini. Iya. Itu ngeselin sih. Itu terinspirasi dari Riko emang. Dari Riko. Iya, dari kucing gue sendiri. Karena gue gak ngerti, sebelum gue adopsi Riko, gue gak ngerti konsep binatang peliharaan punya impact segede itu sih terhadap hidup lo. Sekarang, dulu gue jablay, sekarang gue gak bisa kayak nginep di rumah teman gue gitu, gak bisa. Lo sekarang sebelai? Gue harus pulang. Sering dibelai? Dulu jarang. Sering membelai. Oh, sering membelai. Iya. Siap. Gue pengen bertanya dua hal sih sebenarnya. Riko itu kan ya ibaratnya kucing lo, support system gitu. Akun sosial media lo bapaknya Riko, ya kan? Gue pertama sampai ngira kayaknya Chandra udah punya anak deh namanya Riko. Asli bro. Ternyata itu kucing lo. Iya, kucing gue. Gini, ngomongin Cerita Untuk Ayah, di sini kan sosok bapak Pak Rudi ini ternyata adalah support system bagi elang. Secara diam-diam, si Pak Rudi punya akun namanya Ilham Sancaka yang ternyata itu adalah dia, dimana dia nge-support anaknya via komen-komen YouTube gitu kan.
Gue pengen nanya tentang Rico sama bokap lo. Support apa sih yang mereka pernah kasih ke lo? Rico lebih ke apa ya? Menurut gue binatang peliharaan itu sayang ke majikan atau babu ya, ke gue lah. Lebih Itu ke babu sih pure kayak lo. Maksudnya kayak binatang peliharaan kan gak ngelihat jenis kelamin lo, ras lo apa, warna kulit lo, agama lo apa gitu ya. Mereka sayang karena lo sayang sama dia gitu. Iya, Jadi lagi. menurut gue itu kayak sebuah konsep yang sangat dalam banget gitu. Kalau bokap gue, to be honest, gue sama bokap gue tidak sedekat itu. Literally kayak elang sama paru di awal film gitu. Maksudnya Iya. kita tidak ada masalah, tapi kita juga tidak pernah kayak duduk bareng ngobrol sesuatu yang deep gitu, tentang ngobrol tentang apa tujuan hidup gitu-gitu, nggak pernah gitu. Tapi dia adalah orang yang selalu mensupport gue dalam artian dari kecil aja gue udah disuplai buku gitu. Ketika ulang tahun gue dikasih buku notes gitu. Even tuh kakak gue dikasih cat minyak yang lebih mahal, gue masih iri sampai sekarang. Kan lo anak kedua. Iya, bitch. Maklum lah. Terus dia baca buku gue gitu, meskipun kayak diem-diem gitu, tapi dia baca buku gue, yang mana agak sedih sih karena buku gue dulu jelek banget gitu. Buku gue yang sekarang gue bisa pamer dan proklaim kayak buku gue lebih layak dari sekedar dibaca gitu. Iya, gitu ya. Jadi sekarang lebih layak. Lebih layak ya. Nextnya nih, layak banget gak? Next gue nggak sedalam Cerita Untuk Ayah sih. Oke. Ya pokoknya masih berhubungan kayak buku yang sebelumnya kayak romcoms. Bukunya lebih ke romance gitu sih. Lo jujur sama gue ya. Apa? Kenapa lo memilih untuk menulis itu? Iya mana? Topik yang tentang romance gitu. Apakah it's in you atau karena industri? Gue pengen tahu. Gue orangnya dangdut. In real life gue orangnya Ya, dangdut. itu gue percaya sih, Chan. Iya, gue nonton. Maksudnya kayak gue bukan seseorang yang kayak, kan ada banyak penulis yang kayak pretensius atau kayak menjaga image atau apapun itu. Iya. Gue tidak bisa menyangkal bahwa gue tumbuh dan besar dan semua hal yang gue sukai adalah ternyata hal-hal yang sangat pop culture gitu. Kayak gue dengerin Billie Eilish gitu. Gue dengerin Olivia Rodrigo gitu. Asli ada di buku lo. Iya. Dan kayak gue nonton apapun yang lagi ngetren sekarang gitu. Kayak semua film Marvel gue nonton gitu. Iya. Gue ngikutin apapun itu. Dan kayak gue sangat lumayan agak FOMO sih orangnya. Karena menurut gue itu salah satu hal yang paling gampang untuk basa-basi sama orang gitu. Misalnya kayak lo kenal Blackpink atau enggak gitu-gitu misalnya. Iya harus sih ya sebagai penulis update ya. Iya. Dan keputusan gue nulis yang buku berikutnya itu yang kenapa gemas-gemas ya karena satu, ceritanya udah ada. Jadi gue gak perlu effort untuk nyari cerita lagi. Gue tinggal bikin outline dan ngembangin ceritanya. Terus gue nggak ngapa-ngapain sih kemarin. Jadi kayak gue sebenarnya salah satu alasannya adalah gue pengen ngilangin funk gue gara-gara apa Cerita Untuk Ayah udah rilis dan gue sadar kayak oh ini buku udah bukan punya gue lagi, jadi gue nulis sesuatu yang baru gitu. Iya. Gue seneng sih akhirnya lo bisa move on dari Cerita Untuk Ayah. Iya. Saat gue lagi menikmatinya gitu. Jadi kita punya perspektif beda. Dan ngomongin soal Olivia Rodrigo, gue suka banget pas lo tulis tentang Luna. Yang rok yang dia pakai itu kayaknya lebih tua dibandingkan umurnya Olivia Rodrigo. Kaos. Kaosnya Iya, kaos. Rok jeans bukan sih? Jeans lo tulis. Kaosnya itu band metal. Gue lupa kalau band metal Sepultura atau apa gitu. Jeans coy. Aduh gue lupa. Jeans Olivia Rodrigo. Itu nanti gue pesennya kalau misalnya emang jadi film ini. Luna tuh harus yang sekali gue lihat langsung wah. Sebenarnya ada temen gue yang kayaknya kalau gue bikin film gue mau lu deh yang main, terus temen gue yang kayak ya udah gitu. Temen lo nih pemain temen film? Gue pemain film. Gue menanti sih. Iya. Gue sangat menanti kalau misalnya ini menjadi film layar lebar pertama lo, Chandra Aditya. Iya. Semoga jadi ya. Amin. Ngomongin soal struggle menulis. Oke. Pernah gak mengalami hal itu? Pernah di sih. Cerita Untuk Ayah? Enggak. Ini yang enggak? Gue belajar gini. Dulu gue nulis nggak pernah pakai outline. Jadi nulis aja, biarin kayak go with the flow gitu kalau kata orang-orang. Tapi sejak gue nulis buku ini, gue pakai outline.
Jadi setiap bab tuh ya walaupun outline-nya ngarang ya, maksudnya nggak penting, nggak yang kayak resmi gitu, tapi at least kayak bab 1 misalnya kayak Eda ketemu Maria di bandara gitu, mereka jatuh cinta gitu. Bab 2 mereka berantem gitu. Tapi itu kan udah ada kayak semacam peta kan, supaya gue tidak tersesat gitu, gak kemana-mana kalau nulis gitu. Dan gue baru berani nulis ketika gue udah tahu semua bab isinya apa. Jadi gue gak bingung gitu. Justru yang paling susah adalah nentuin mood untuk memulai actually nulis sih. Ketika udah nulis gue gak ada masalah. Dan most of the time kalau misalnya gue nulis, dan ada kan istilah kayak writer's block apalah itu. Menurut gue itu terjadi ketika cerita lo gak work sih. Itu yang dari pengalaman gue ya. Kalau misalnya gue nulis terus kayak buntu gitu, kayak ini mau diapain, itu berarti ada yang salah dengan cerita gue. Harusnya nggak begitu gitu. Ada yang salah berarti lo harus riset dari nol, bikin cerita baru atau gimana, Chan? Bisa tergantung dari apa tuh namanya, pilihan-pilihan karakternya apa segala. Gue nggak ngerti ya. Ini terkesannya banget. Cuman ketika gue sedang menulis, gue mendengar karakter gue ngomong di kepala gue. Itu terjadi. Itu terjadi. Iya, kayak misalnya kayak kemarin pas nulis buku romance yang kemarin itu. Di telinga gue mendengar suara-suara orang ngobrol sih. Karena ceritanya kan CLBK gitu kan. Jadi kayak gue mendengar orang ngobrol di kepala gue. Berarti pas bikin elang bertutur, itu elang ngobrol. Iya. Pak Rudi. Iya, adegannya udah ada di kepala. Jadi tinggal nulis aja. Itu keren banget sih. Itu berarti in the zone moment penulis kayak gitu ya? Gue sih begitu. Gue gak tahu yang lain. Jadi makanya gue tidak meromantisasi teknis menulis. Kan ada beberapa orang yang kayak gue harus ke Ubud atau kayak mana untuk nulis, ngerti kan? Ada beberapa juga teman gue yang kayak gue harus buka kamar, check-in hotel apa segala macam untuk nulis, untuk mencari ketenangan apa segala macam gitu. Gue tidak pernah melakukan itu soalnya. Masa? Nggak pernah. Gue bisa nulis dimanapun. Dulu gue nggak bisa nulis diliatin orang karena kayak gue merasa teknik ngetik gue aneh. Tapi sekarang kayak bodo amat gitu. Dan gue bisa nulis dimanapun. Sorry, teknik ngetik lu aneh tuh gimana ya? Karena gue nulis 11 jari. Oh, oke. Iya. Tapi cepet banget. Iya, kayak sampai 90 word per minute gitu. Pantes lo jadi joki ya? Iya. Iya lagi. Gitu. Iya. Gue tidak pernah kayak harus pergi ke luar kota untuk mencari inspirasi gitu. Berarti kalau mencari, kan lo tadi bilang untuk nulis gue nggak susah, tapi harus mood. Iya. Itu bikin apa? Dengerin playlist kah, lagu gitu? Untuk memulai nyari moodnya. Karena gue pemalas sebenarnya orangnya. Iya, kelihatan. Gue di kos ya kan, ada kucing gue elus-elus, nonton drakor, terus tidur siang, ngerti kan, kayak jadi kayak kadang kayak buka laptop aja malas gitu. Jadi biasanya untuk gue beneran kayak nyari semangat apa segala macam, gue bikin playlist sih, bikin playlist Spotify dan juga YouTube. Kalau YouTube lebih kayak video klip atau konten-konten yang berhubungan dengan apapun yang gue tulis saat itu. Ketika gue bikin cerita untuk ayah, gue banyak banget playlist kayak stand up komedian gitu, kayak Caleb Synat, Amy Schumer, Ali Wong gitu-gitu. Kalau yang kemarin karena apa tuh namanya, gue nulis cerita gemas-gemas gitu. Ya playlistnya kayak lagu-lagu cinta gitu-gitu. Berarti di Spotify ada untuk umum ya? Judulnya apa tuh? Cerita untuk ayah. Oh, cerita untuk ayah ada tuh ya? Ada. Top 3 playlist yang lo inget saat ini apa pas nulis ini? Gue bikin cuma satu aja sih, cerita untuk ayah, tapi itu kayak dari awal sampai akhir. Jadi kalau lo baca dan dengerin lagunya agak make sense sih. Apa aja lagu-lagunya? Ada Elangnya Dewa. Ada lagunya Opik, Tobat, jangan sedih. Terus ada lagunya KKY, Queen Pentol. Iya, ada di sini referensinya. Gue pengen ngakak sih pas lo bilang Dewa 19 elang ya. So-obvious itu ternyata ya. Iya, itu opening sih. Opening playlistnya itu. Itu openingnya? Iya. Karena menurut gue, karena kan bukunya cerita untuk ayah kan literally openingnya adalah kita ngelihat dia stand up. Iya. Yang cringe banget kalau menurut gue. Iya. Gue kayak itu menit-menit ya Chan, gue harus jujur sama lo, menit-menit dimana itu kan gue baca di mobil tuh. Menit-menit gue decided gue pengen ngelanjutin baca di buku atau enggak ya. Tapi for the sake of gue harus baca karena gue bakal ngobrol sama nih orang, gue pengen tahu gitu. Gue paksain tuh bab 1 tuh. Duh, cringe banget sih nih stand up gini.
Cuman the minute lo udah nyebut Pak Rudi, Luna, tuh ada lampu tuh di depan mata gue. Oke, gue terus nih. Itu gue memutuskan untuk ngebuka bukunya lewat stand up juga salah satu alasannya supaya lo ngelihat maksudnya karena Elang kan sangat proud dengan profesinya sebagai stand up kan, itu salah satu identitas dia gitu. Walaupun semua orang kayak apaan sih, tapi dia kayak ngotot banget untuk main jadi stand up gitu. Selain itu krusial sama dia, gue juga pengen kayak adegan itu akan ada lagi di ending sebagai payback gitu, dan lo akan ngelihat progres dia, apa yang terjadi setelah the whole magic happens gitu. Gue udah nanya belum ini tadi ya, pertama kali waktu buku dipublish itu reaksi Gramet seperti apa? Atau at least siapa deh yang baca buku Cerita Untuk Kaya pertama kali? Yang pertama pastinya editor gue. Ya. Siapa namanya tadi? Anida, orang dari KPG, tapi editor gue tektokannya Mas Sena. Namanya Sena? Iya. Sena juga orang yang ngedit buku gue yang When Everything Feels Like Rom-Coms gitu. Jadi dia so far udah baca 2 buku gue. Dia orangnya seperti apa sih? Karena yang gue tahu nih dari film-film gitu, let's say Riverdale, dia punya karakter Jughead, penulis juga, dikejar-kejar sama editor sama manajernya, mana naskah lo? Ini jelek. Enggak ada kayak gitu. Itu kan terlalu diromantisasi kalau di film. Yang aslinya tuh gimana sih editor di dunia penulisan? Apa yang dia lakukan kalau? Yang dilakukan adalah ini dia yang menarik. Sebelum gue nulis sama collab sama Gramedia, gue kan belum pernah kerja langsung sama editor. Iya. Biasanya gue kasih ya udah langsung kayak dia benerin sendiri terus diterbitin gitu. Gue nggak ngelihat prosesnya. Nah ini tuh beneran kayak ternyata ada beberapa hal yang kayak make sense di kepala gue tapi nggak make sense di kepala dia gitu. Dan akhirnya tugas editor, tugas Sena at least buat gue adalah dia selalu memberikan jalan gitu loh untuk kayak membuat make sense cerita gue gitu. Jadi ada beberapa bagian yang misalnya bolong kayak dia akan ngasih. Biasanya kita tektokan per bab sih. Jadi kayak dia gue ngirim nih full book gitu. Terus dia akan ngirim bab 1 dengan kayak tambahin ini, kurangin ini. Tambahin jokes ini kurang, ini elaborasi, ini karakter nggak penting buang aja gitu. Iya. Ini Gramets juga penasaran resiko jadi penulis yang orang nggak banyak tahu tuh apa sih, selain kalau kumpul keluarga halal bihalal ditanyain penulis buku apa gitu. Tapi kayaknya penulis agak lebih bermartabat nggak sih daripada penyiar radio? Wow. Itu betul, memang penyiar radio ya kasta paling bawah lah, nemenin doang kerjanya. Apa ya? Prosesnya lama sih. Tidak mudah untuk menulis buku. Maksudnya kayak even sejelek-jeleknya, secepat-cepatnya lo nulis aja, lo berapa bisa nulis buku dalam setahun gitu misalnya. Iya. Energi lo untuk nulis satu buku juga lumayan berat kan gitu. Maksudnya tidak sedramatis itu gitu. Tapi ya lumayan, lo harus fokus gitu. Lo harus meluangkan waktu at least sejam sehari gitu untuk nulis buku gitu. Dan kalau lo bukan siapa-siapa gitu atau ya kan kita nggak tahu kan penjualan buku apa segala macam, itu kan semuanya rezeki yang mengatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Kita hanya bisa berusaha promo di sosial media, ketemu orang, terus kayak gue BTW sekarang habit gue adalah kalau ketemu orang baru gue selalu kayak lo follow IG gue, lo beli buku. Pantesan tadi pas gue minta tanda tangan, awas ya kalau nggak dibaca, padahal gue udah baca. Jangan sedih, hal yang paling sedih adalah gue install Bumble terus kayak match sama beberapa orang, terus 4 orang gue suruh beli buku gue. So that I can feed my cat. Kata bio sosial media. Misalnya doi nanya kayak kapan kita bisa ketemuan gitu. Kamu beli buku aku deh supaya kita bisa ada obrolan gitu. Dan dengan semua effort itu lo nggak akan tahu apa tuh namanya, apakah lo berhasil atau enggak gitu. Iya. Secara finansial ya. Tapi menurut gue lega sih. Maksudnya it's an accomplishment gitu. Ketika lo melahirkan satu buku, mau jelek atau enggak, mau laku atau enggak, itu sebuah perasaan yang tidak bisa diukur sih. Dan itu rasanya berkali-kali lipat ketika ada orang yang kayak niat untuk nge-review buku lo, atau nge-DM lo untuk cuman kayak gue baca buku lo, gue terhibur banget, atau kayak gue baca buku lo dan gue cry gitu. Itu menurut gue membuat gue kayak happy banget sih. Teman-teman gue
ketika baca buku gue bilang kayak kalau lo nangis lo harus selfie. Nangis, ada yang lakuin itu, ada yang ngirim? Ada beberapa, ada kayak 5-6 orang gitu. Gue pengen aja tahu reaksinya gitu. Karena gue nggak pernah kan. Maksudnya ini Cerita Untuk Ayah adalah buku yang sangat nggak gue banget soalnya. Iya. Maksudnya kayak lumayan serius gitu topik yang dibawa dan kayak ada pesan moral gitu loh. Karena buku-buku atau cerita-cerita yang gue bikin sebelumnya tuh kebanyakan ya ngakak aja gitu. Iya, canda gitu Iya. kan. Tapi ternyata fun fact-nya tadi pas gue nanya tentang struggle kah nulis buku ini, lo bilang enggak sama sekali. Sebulan kelar ya. Iya, dari hati lo berarti. Enggak ada. Tapi gue emang kayak gitu sih sebenarnya. Kalau gue niat dan enggak ada kayak distraksi yang terlalu gimana gitu, gue cepet banget nulis. Emang distraksi lo tuh apa? Selain Rico? Bokap. Wow. Apa ya? Ya drakor gitu. Iya. Oh, itu distraksi tontonan. eksternal ya? Iya, selalu eksternal, nggak pernah internal. Wow. Emang ini orang nih. Aduh. Ini ngomongin inspirasi penulis, ngefans sama almarhum Hilman Hariwijaya. Iya. Kenapa? Lupus tuh kocak banget sih. Kayak even gue dulu waktu SD gitu, baca Lupus, gue udah tahu gue akan jadi orang Jakarta. Oh, dari situ. Iya, Lupus tuh menggambarkan pergaulan anak SMA Jakarta pada saat itu dengan sangat akurat sih. Iya. Dan dia menangkap budaya pop culture dan semangat anak muda dengan sempurna. Dan gak ada orang yang nulis buku sekocak itu selain dia menurut. Iya, terus berarti itu adalah turning point lo di mana saat lo di Malang baca Lupus, pengen ke Jakarta? Enggak. Gue baca Lupus adalah buku yang membuat gue pengen jadi penulis. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak karena sebelumnya kan gue bacanya komik gitu kan, kayak Sailor Moon, Detektif Conan gitu. Iya, bacaan gue sangat cewek banget sih karena kayak aku maco kan anaknya. Gue enggak, karena gue sama kakak gue kan. Iya. Kakak gue lebih dominan, jadi kayak apa yang dia baca ya akhirnya gue baca. Jadi kayak serial cantik, serial misteri apa segala macam gue baca gitu. Iya. Terus akhirnya tante gue mengenalkan lah, tante gue namanya Halo Tante Siti Rohmah. Dia punya buku Lupus. Waktu itu yang judulnya edisi yang Kutukan Bintik Merah. Itu udah di tengah-tengah sih, maksudnya udah masuk menuju setelah 98 lah. Iya. Akhirnya ya udah gue baca dan gue suka banget. Akhirnya gue mulai baca dari awal. Lupus. Dan Berarti lo udah sukses dong saat ini. Udah jadi penulis di Jakarta. Gue. Iya, tapi ternyata tidak seperti yang gue bayangkan waktu kecil ya. Ketika dulu waktu kecil gue membayangkan kayak, oh gue tinggal di Jakarta, gue jadi penulis, gue akan kayak, ngerti kan? Kayak Iya. Pesta Pora, Hotman Paris lah. Hotman Paris adalah bayangan gue sukses jadi penulis waktu gue kecil. Tapi ternyata kayak, oh tidak gitu. Masih ngekos, punya kucing gitu ya. Sendiri itu bahagia berarti, Chan. Wow, itu bahagia banget. Self improvement. Tapi lo nggak, apa kalau menyesali? Enggak dong. Pergi ke Jakarta menjadi penulis enggak. Karena kayak not even a minute ya. Enggak, karena gue udah merasa aneh dari dulu sih. Maksudnya kayak karena Lupus gue akhirnya sering nonton kan. Iya. Gara-gara karena Hilman adalah salah satu penulis yang selalu memasukkan pop culture reference di buku-bukunya, musik, film, fashion, apa segala macam gitu. Jadi kayak gue tahu yang namanya New Kids on the Block apalah itu dari Lupus gitu. Iya. Dan gue orangnya dari kecil untuk ukuran anak kampung mempunyai rasa ingin tahu yang cukup gede ya. Jadi ketika Hilman bilang kayak Lupus habis nonton Nightmare on Elm Street, gue bingung kayak ini apa, ini film apa, dan akhirnya gue ke rental VCD untuk nyari judul film tersebut, dan akhirnya hobi tersebut akhirnya kecanduan jadi sering nonton apa segala macam gitu, dan akhirnya ya membuat gue kayak gue pengen melakukan ini. Pantesan menjawab pertanyaan gue tentang Cerita Untuk Ayah ini banyak banget pop culture reference-nya, dari film, dari lagu, dari kayak Pukis di Majestic gitu kan lo tulis. Kayaknya ini gue harus tanya pertanyaan terakhir buat lo, karena gue suka banget sama bab terakhir Cerita Untuk Ayah yang kayak gimana ya, gue pas baca tuh agak kecewa karena cepet banget sih nih abis bukunya gitu, masa udah sampai sini aja. Namun di terakhir lo men-summarize tentang Halo Ayah itu momen yang beautiful buat gue sebagai pembaca. Nah gue sekarang pengen nge-request lo Chandra Aditya untuk tatap kamera lo
dan lakukan halo ayah moment versi lo. Silakan. Geli kan lo? Geli banget karena gue sama bokap gue nggak sedekat itu. Gak apa-apa. Bokap lo nggak dengerin di atas. Iya. Dan nonton ini. Tapi gue ngobrol sama dia sih every night. Jadi kayak hai, doain buku aku laku. Enggak, lo harus halo ayah gitu. Halo ya. Ya gitulah. Doain aku jadi selebgram. Enggak, gue mau lo jujur. Ini jujur anjir. Dari hati ini. Oke, itu doang nih, yakin? Iya, kan nggak perlu orang tahu dong. Iya, Kan itu hubungan personal. Iya, siap. Gitu. Selengkapnya Anda bisa beli dari buku saya. Mengelak dia Gramets. That's it for the day untuk podcast Sinopsis. Jangan lupa untuk komen dan subscribe YouTube channel Gramedia. See you on the next episode Gramets. Gue Eda dan inilah penulis yang bernama Oh gue Chandra Aditya. Cerita untuk Ayah. Dah.